Oke, nah, jadi kita kemarin sudah sampai di bagian ini ya, tekanan, kemudian kita dapatkan bentuk semacam ini dan akhirnya V kuadrat 3kb per T, kemudian kita dapatkan PV itu dimasukkan ke sini jadi N kb T. Ini adalah persamaan gas ideal. Ya, persamaan gas ideal. Kita dapat kemudian ada sebuah latihan, misalkan apa kaitan antara tekanan dan rapat energi kinetik ya. Ada persoalan latihan apa kaitan antara P dengan rapat energi kinetik, rapat tenaga kinetik, energi kinetik. Kita sebut rapat energi kinetik itu U gitu ya. Apa kaitan antara P dan U? Kita coba kerjakan. Kalau rapat tenaga kinetik sebuah gas ya, tenaga atau energi tenaga kinetik sebuah molekul. Dan kita tahu adalah setengah mv kuadrat ya gitu ya. Kalau total energi kinetik dari molekul-molekul gas tiap unit volume, kalau total energi kinetik atau kita sebut sebagai U, rapat tenaga kinetik, itu adalah tinggal kita kalikan N kalikan dengan setengah M, ini V ya, ini V, kalikan V kuadrat ya, ratanya tapi ya, setengah M V kuadrat rata. Oke, ini. Nah, kalau kita kerjakan dalam bentuk yang lainnya adalah setengah kalikan setengah M integral 0 sampai infinite untuk, karena ini kita mau mengerjakan V rata ya, rata berarti V kuadrat kalikan F distribusi Maxwell-Boltzmann fungsi V dV gitu ya. Nah, ini kemarin sudah ya, ini menjadi semacam itu. Dan kalau kita kaitkan dengan P ya, P itu kan sepertiga N mv kuadrat ya, sepertiga N mv kuadrat. Kalau yang tadi setengah. Jadi apa kaitan P dan U adalah P itu 2/3 U. Tekanan itu hubungannya dengan rapat energi kinetik adalah sekian ya, 2/3 U. Saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung pakai suara saja ya. Berikutnya kita akan membahas, karena kemarin kita sudah membahas distribusi kecepatan, distribusi kelajuan juga di dalam gas ya, di dalam gas dalam suatu kontainer. Sekarang kita akan membahas mengenai efusi ya. Berikutnya adalah ini bagian yang ketiga, ini kita akan membahas molekular effusion atau efusi molekular ya, kebalik ini. Efusi molekular. Apa itu efusi? Efusi itu adalah sebuah proses lepasnya gas dari lubang yang kecil ya. Jadi ini adalah proses lepasnya gas dari lubang kecil ya. Ada kecil. Nanti kita bahas kecilnya seberapa kecil begitu ya. Dan nanti ada hukum, kita akan sampai kepada hukum Graham. Hukum Graham tentang efusi ya. Hukum Graham tentang efusi. Ya, kalau hukum Graham tentang efusi sendiri, dia menyatakan laju efusi itu berbanding terbalik dengan akar masanya. Ya, jadi kata
Graham itu dia mengatakan laju efusi itu berbanding dengan seperakar massa, 1/akar massa. Ya, 1/akar massa. Ini kata Graham. Hukum Graham. Kita akan tinjau secara lebih detail melalui teori-teori kinetik gas yang sudah kita pahami kemarin ya. Nah, terapan dari efusi ini sangat penting, misalnya digunakan untuk menyeleksi antara molekul-molekul gas yang berbeda masanya. Kemudian nanti dengan efusi itu akan bisa kita ketahui kalau yang lebih cepat keluar itu dia itu lebih ya berbanding terbalik dengan ini ya. Laju efusinya berbanding dengan sepermassa. Kalau yang lebih cepat keluar berarti yang lebih ringan kan gitu. Oke, ini efusi. Sekarang kita akan membahasnya ya dengan kaitan teori kinetik gas. Pertama kita masuk dulu ke poin apa itu flux ya. Flux. Konsep flux ini banyak nanti akan kita jumpai dalam kalau medan magnet dan listrik, ada juga ya flux magnet, flux listrik, ada juga flux energi, ada juga flux partikel, ada juga flux momentum dan macam-macam ya. Nah, kalau flux itu apa? Nah, kalau misalkan kita ambil contohnya molekular flux, flux molekuler ya. Molekular flux itu adalah jumlah molekul per luas kalikan waktu. Jadi jumlah molekul dibagi satuan luas dibagi satuan waktu. Ya, ini namanya molekular flux. Kalau flux panas, flux kalor, berarti ya jumlah kalor dibagi luasnya, luas yang ditembus oleh kalor itu dibagi waktu, gitu ya. Nanti satuannya nanti bergantung dari ini. Kalau flux molekuler ya berarti satuannya hanya 1/meter kuadrat kalikan second. Ya, di bawah 1/, ini satuannya kita sebut 1/meter kuadrat second. Ya, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau membahas efusi, nah efusi berarti kita memerlukan flux molekul ini ya, flux molekular ini, yaitu jumlah molekul yang menembus sebuah satuan luas tiap satuan waktu ya, menembus satuan luas tiap satuan waktu. Nah, kalau kita ingat yang pembahasan kemarin terkait dengan jumlah molekul yang menumbuk sebuah dinding ya, kita itu punya konsep jumlah molekul yang menabrak satu satuan luas dalam satu satuan waktu memiliki kecepatan antara V sampai V plus dV dan menempuh sudut antara theta sampai theta plus d theta. Itu kita punya kemarin ada V kalikan cos theta kalikan rapat molekul kalikan F fungsi kecepatannya, kelajuannya kalikan dV kalikan setengah sin theta d theta. Nah, ini adalah kemarin kita dapatkan, ini istilahnya apa kemarin, jumlah molekul yang menumbuk ya, jumlah molekul yang menumbuk sebuah dinding yang dia memiliki kecepatan antara V sampai V plus dV, memiliki sudut tempuh antara theta sampai theta plus d theta ya. Ini sudah satuan luas, sudah satuan waktu. Cuman ada tambahan tadi, yaitu tambahan ada rentang kecepatannya dan ada rentang sudutnya. Nah, sementara yang kita butuhkan hanya jumlah molekul per satuan luas per satuan waktu. Sehingga ketika kita mengerjakan ini flux ya, saya kerjakan di sana kanan saja. Sehingga kita mengerjakan flux molekuler tadi saya sebut sebagai satuannya begini, apa ini namanya, V besar ya, V besar. Itu kita integralkan persamaannya tadi, yaitu integralkan untuk seluruh kecepatan dan integralkan untuk semua peluang sudut untuk menumbuk ya. Jadi kita integralkan terhadap
semua kecepatan, kelajuan ya, 0 sampai theta untuk dv-nya. Kemudian sudutnya dari 0 sampai pi per 2 sampai pi per 2. d theta kalikan yang tadi ya, v cos theta kalikan n kalikan f fungsi p kalikan dv kalikan setengah sin theta d theta gitu. Ini adalah flux, sudah persatuan luas, sudah persatuan waktu. Nah, ini 0 sampai infinite karena kelajuan ya. Kelajuan itu rentangnya hanya dari kelajuan 0 sampai kelajuan tak hingga. Kemudian untuk sudut 0 sampai, kenapa sampai pi per 2? Karena ini yang menumbuk sebuah dinding. Dindingnya misalkan di kanan ya, kemarin kita sudah bahas. Kemudian menabraknya ke sana. Maka theta yang menumbuk itu dari 0 sampai theta pi per 2 sampai 90 derajat. Menurut sudut solidnya kemarin, solid angle. Baik, cek suara saya masih jelas nggak ini? Jelas. Oke ya, lanjut ya. Baik, hasilnya tentunya kita bisa kerjakan ya. Saya jadikan n-nya keluarkan per 2. Kemudian saya integralkan 0 sampai infinite untuk v-nya. V-nya berarti ada f fungsi v kalikan d. Nah, ini dv-nya sekali aja ini. Ini sudah ditulis di depan ya. Sudah ditulis di depan. Kemudian kali dv. Ini ada v satu kali, jadi saya kalikan dulu dengan v. V kali dv. Ini tidak perlu tulis double ya dv-nya. Nah, ini bagian kecepatannya. Lalu integralkan sudutnya 0 sampai pi per 2 dari cos theta sin theta ya. Cos theta sin theta d theta gitu. Ya, kemudian kita kerjakan integralnya. Bagian yang ini ada v kalikan fungsi distribusi. Ini berarti adalah rata v gitu ya. Ini rata v. Karena definisinya kan begitu, ada suatu ini kalikan fungsi distribusi integralkan itu adalah rata v. Kemudian integral dari cos sin theta. Apa ini integral dari cos sin d theta? Kita jadikan d cos theta ya. D cos theta itu berarti adalah d cos theta d theta itu cos diturunkan jadi min sin theta, nanti d theta nya ke sana. Jadi kita bisa gunakan d cos theta itu adalah min sin theta d theta gitu. Kemudian berdasarkan itu saya ganti, saya munculkan tanda negatif juga ya. Jadi sin theta d theta itu adalah minus d cos theta. Saya ganti warna merah ya. Jadi kita punya, mohon maaf agak lemot saya ini ya, jarang coret-coret ya. Cos theta ini jadi minus d cos theta. Oke, integralkan cos x dx, integral x dx adalah setengah cos kuadrat theta ya. Kemudian ini ada minusnya, masukkan batasnya 0 sampai pi per 2. Kalau cos dari pi per 2 itu 0 ya, cos pi per 2 itu 0. Kalau cos dari 0 itu 1. Tapi karena di belakang jadi nanti 0 min ini 1 kali setengah min setengah. Jadi jawabannya setengah ya. Ini setengah. Jadi bagian suku yang belakang ini integralnya adalah setengah. Ini kalikan setengah. Jadi kita dapatkan 1/4. Sorry.
kalikan setengah ya. Jadi kita dapatkan 1/4 NP. Oke, ini adalah laju efusi ya, atau laju, mohon maaf, belum sampai laju efusi, baru flux saja ya, flux. Jadi dia adalah jumlah molekul yang menumbuk sebuah tembok. Baik, kemudian kita bisa tata ulang sampai ke memunculkan ke hukum Graham tadi ya. Kita lanjutkan. Saya buat karena pakai hukum gas ideal, saya bisa pakai N kecil itu adalah P per KB gitu ya. Tambahkan di kanannya. Menggunakan gas ideal yang PV sama dengan N besar KBT. Karena N per V adalah N kecil, jadi saya bisa buat N kecil KBT. N saya ubah menjadi P per KBT 1/4 P per KBT gitu ya. Kemudian rata V kemarin kita sudah ketemu menurut pembahasan distribusi Maxwell-Boltzmann untuk kelajuan ya. Ini nilainya adalah akar 8 KBT per PM. Kita kemarin sudah ketemu. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, fluxnya sekarang adalah KB-nya dikuadratkan di akar ya. Jadi masuk ke dalam ada 4 masuk jadi 16. Jadi kita tuliskan sebagai P tanpa akar, yang lain masuk ke dalam akar. KB-nya sisa di bawah jadi akar 8/16 jadi 2. Kemudian ada P M KBT gitu ya. Nah, inilah Graham's law of effusion. Ya, jadi laju efusi itu nanti kan terkait dengan fluxnya, tinggal kalikan sama lubangnya ya. Nah, lubangnya. Tapi ini fluxnya itu ternyata memang dia terkait dengan 1/akar M. Ya, dengan 1/akar M. Apalagi hukum Graham itu untuk keadaan gas pada ruang yang sama, pada keadaan yang sama begitu. Lalu kalau ada lubang pada kontainernya, kan nanti gas yang keluar itu nanti akan sebanding, laju efusinya sebanding dengan 1/akar massa gitu ya. Ini adalah hukum Graham tentang efusi. Oke, jadi kita sudah dapat flux. Kita lanjutkan ya, lebih detail lagi. Kita sudah dapat fluxnya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian efusinya. Bagian 3.1 Efusi tentu tadi sudah kita sebutkan, dia adalah keluarnya gas dari sebuah lubang kecil di kontainernya ya. Karena kita sudah tahu fluxnya, maka jumlah molekul yang menabrak lubang itulah nanti adalah laju efusi ya. Laju efusi ini apa ini? Laju efusinya tentunya tinggal fluxnya tadi kalikan dengan A. Dengan A adalah lubangnya ya, lubang efusinya gitu. Nah, kita sudah sampai di sini. Ada contoh ini, contoh yang sering dipakai ya, metode Knudsen untuk mengukur tekanan uap ya. Knudsen
untuk mengukur tekanan uap. Ada tekanan uap. Jadi misalkan ada sebuah kontainer itu, kemudian kontainer itu ada liquidnya, ada cairannya. Ini liquidnya ya. Nah, nanti karena cairan itu kemudian ada gas dari cairan itu ya, ada gasnya, gas dari liquid itu. Kemudian bagaimana mengetahui tekanan uapnya dari liquid itu ya, gara-gara liquid kemudian cairan itu kemudian ditaruh di tempat semacam ini, nanti gasnya keluar, maka berapakah tekanan uapnya? Nah, caranya adalah diberikan lubang kecil di sini, gitu ya, berikan lubang kecil sehingga nanti gas akan keluar, akan berefusi, mengalami efusi. Lalu kemudian bagaimana cara mengkaitkannya, mengukurnya, mengamatinya? Caranya adalah dihitung atau diamati laju perubahan massa. Jadi diletakkan di atas timbangan gitu ya, timbangan yang kemudian di timbangan itu ada ukuran massanya, perubahan massa. Misalkan menunjukkan sekian gram gitu ya, timbangan gitu. Ada timbang digital lah katakanlah ya. Sehingga ketika dia berefusi, angka di sini akan berubah dan dapat diamati dm per dt-nya. Nah, terus bagaimana kaitannya? Ya, kaitannya ternyata kita pakai persamaan V kali A, ini adalah laju efusi, effusion rate. Itu tadi kita sudah dapatkan P, tinggal kalikan A per akar 2 pi mkbt. Kemudian karena yang teramati adalah perubahan M ya, teramati adalah dm per dt dapat diamati. Nah, dm per dt itu seberapa? Ya, dm per dt itu adalah, ini kan laju perubahan massa yang keluar ya, laju perubahan massa yang keluar tiap satuan waktu. Nah, kalau kita lihat definisi dari efusi ini kan adalah laju keluarnya molekul ya gitu ya, laju keluarnya molekul. Apa hubungannya dm per dt dengan laju keluarnya molekul? Apa hubungannya ini kira-kira dm per dt dengan efusi? Ya, karena efusi ini sendiri adalah laju keluarnya molekul, sejumlah molekul ya. Maka kalau mau laju keluarnya massa ya tinggal kalikan massa per molekul kalikan efusinya. Tinggal kalikan saja. Sehingga kalau kita kalikan di sini, ini adalah M-nya kalikan sini ya. Ini ada M di sini juga. Nanti kita jadi tahu hubungannya antara M dengan laju efusi. Nah, oke, jadi kalau saya kalikan sebelah sini dengan M, kalikan ini dengan M, kemudian M V kalikan A itu adalah dm per dt. Jadi saya punya jadi dm per dt sebelah kiri. Sekarang sebelah kanan tetap M P A per akar 2 pi kpt gitu ya. Lalu kita dapatkan P-nya adalah akar ini ada M-nya, ya. M-nya nanti bisa masuk ke dalam akar, jadi kita dapatkan 2 pi kbt per M kalikan seper A kalikan dm per dt. Gitu ya. Jadi kita punya hubungan antara tekanan uap, tekanan gas yang ditimbulkan oleh uap itu dengan laju perubahan massanya.
Nah, inilah metode Knudsen untuk mengukur tekanan uap. Caranya ya diposisikan semacam ini, kemudian dilihat, diamati dm per dt nya, kaitannya adalah P dengan dm per dt itu bentuknya seperti ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita lanjut. Baik ya. Lanjut. Kemudian ada pertanyaan ini dari saya ya. Coba dijawab. Apa maksudnya begini, gas ya, gas yang keluar dari lubang kecil dari proses efusi itu, apakah distribusinya sama dengan distribusi gas di dalamnya? Ya, jadi pahami ya soalnya ya. Jadi misalkan tadi ini gas, di dalamnya kan distribusinya berlaku distribusi F fungsi V gitu. Kemudian kalau kita lubangi di sini, dia akan keluar. Apakah distribusi F aksen V gas-gas yang keluar itu apakah sama dengan di dalam? Nah, ini sama nggak ini? Tes suara saya masih kedengaran nggak ini? Masih Pak. Ya, kira-kira sama nggak ini distribusi gas di dalam dan di luar? Sama atau tidak? Beda mungkin. Iya, berbeda ya, betul. Jadi berbeda. F aksen V tidak sama dengan F V aksen F di dalam ya, tidak sama. Kalau di dalam itu kita tahu, kalau di dalam itu dia bentuknya adalah E pangkat minus sudah ada V kuadratnya ya. Kalau di Maxwell-Boltzmann saya tulis di bawah sini aja. Ya, bentuknya V kuadrat kalikan E pangkat minus mv kuadrat per 2 kBt. Setengah energinya kan setengah mv kuadrat gitu ya, kBt. Nah, ini bentuknya ada kuadrat begini. Tapi kalau yang di luar itu adalah dia bentuknya V pangkat 3 E pangkat minus mv kuadrat per kBt. Bentuknya itu V pangkat 3 ya, ketambahan satu faktor. Kalau di sini V kuadrat, di sini V pangkat 3. Gitu. Itu hasilnya ya, hasil pengukurannya itu begitu. Nah, logikanya bagaimana? Logikanya adalah karena yang bisa menumbuk ini ya, yang bisa menumbuk tembok itu kan hanya partikel-partikel yang cepat-cepat saja. Ya, partikel-partikel yang kecepatannya lebih tinggi daripada rata-rata gitu. Ya, lebih tinggi, dan kalau lambat-lambat itu kan jarang nabrak tembok, jarang keluar dia. Nah, akhirnya yang keluar dari lubang efusi adalah ternyata distribusinya berbeda dengan distribusi ini. Ya, kalau di bukunya Blundell, penulis mengatakan menganalogikan, jadi orang-orang yang keluar dari sebuah negeri, ya misalkan orang Indonesia ya yang bisa keluar negeri, itu tidak mewakili orang-orang di dalam negerinya. Misalnya kita tahu, kita bisa mengatakan ya orang yang bisa keluar negeri kan biasanya orang yang lebih berani gitu ya, lebih pandai untuk misalkan lebih perjuangannya lebih besar untuk baik itu apply beasiswa ataupun atau dia punya uang lebih banyak ataupun dia lebih rajin dan seterusnya, lebih bersemangat ya. Jadi logikanya sama. Nah, jadi gas yang terefusi keluar itu distribusinya berbeda dengan yang di dalam ya, di dalam. Maka kemudian bisa kita pertanyaan berikutnya, misalkan example lagi.
berapakah rata tenaga kinetik gas yang keluar dibandingkan dengan yang ada di dalam gitu. Rata tenaga kinetik gas yang berefusi ya, berefusi. Mungkin kita kasih tahu dulu kalau di dalam, kalau tanpa berefusi ya, itu raratanya adalah setengah mv kuadratnya itu di dalam ya, yang di dalam itu kita tahu setengah kalikan mv kuadrat itu adalah 3/2 kBT. Ini kalau yang di dalam, yang belum berefusi. Kalau yang sudah berefusi berapa? Nah, kita hitung. Bisa. Saya tulis di sini ya. Yang berefusi itu nanti rata kinetik energinya, kinetik energi itu adalah kita hitung setengah mv kuadrat rata, tapi untuk distribusi yang di dalam ya, yang di luar. Distribusi di luar itu tadi yang menggunakan V pangkat 3. Oke, kita kerjakan. Saya pakai sini ya, lebih hemat. Setengah mv kuadrat rata itu adalah setengah m integral dari 0 sampai infinite ini V kuadrat, berarti kalikan V kuadrat kalikan distribusi dari gas efusi. Efusi itu adalah V pangkat 3 kalikan E pangkat min setengah mv kuadrat per kBT kali dV ya. Oke, kemudian ini saya bagi dengan raratanya ya, 0 sampai infinite untuk ini normalisasi dari distribusinya V kuadrat E pangkat min setengah mv kuadrat per kBT dV ya. Ini untuk mendapatkan tetapan normalisasinya ya. Saya kerjakan semacam ini. Kemudian kita kerjakan integralnya, kita substitusikan. Misalkan ada, saya buat U. Nah, ini saya hapus dulu. U itu adalah mv kuadrat per 2 kBT untuk substitusi ya, sehingga kita punya DU adalah mv per kBT dV itu untuk mengubah ke bentuk ini. Sehingga kita dapatkan setengah M nah sini ini jadi integral 0 sampai hingga E pangkat U itu ya, E pangkat minus U, dV nya jadi dV nya menjadi kBT per mv, kBT per mv du itu du dikalikan V pangkat 3 gitu ya,
pangkat 3 ketemu V pangkat 1, tinggal pangkat 2. Yang di atas 0 sampai hingga V pangkat 5, V pangkat min U KBT per MV DU ya, DU. V nya coret sama ini tinggal 4. Ini 4. Oke, kemudian ini saya pindahkan, ini habis ya, ini coret dengan ini habis. Jadi kita punya itu. Lalu kemudian V kuadratnya biar jadi U sekarang ya. V ini biar jadi ke U setengah M integral. Yang bawah dulu saya kerjakan V kuadrat. Berarti kalau jadi U dia adalah saya kalikan M V kuadrat per 2KBT, ini adalah U. Maka muncul ada faktor yang harus saya munculkan di sini, 2KBT per M. E pangkat min U DU. Yang di atas integral 0 sampai menit. V pangkat 4 berarti saya kasihkan M V kuadrat pangkat 2 per 2KBT E pangkat min U DU. Nah, karenanya saya munculkan faktor kuadrat 2KBT per M ya, 2KBT per M. Ini coret, ini habis. Oke, jadi kita punya sekarang faktor setengah 2KBT. Kemudian yang di sini tinggal integral fungsi-fungsi gamma ya. Ini ada U pangkat E min U DU. Yang di atas ada 0 sampai hingga U kuadrat E pangkat min U DU. Oke, berapa ini integralnya fungsi gamma ini? Mari latihan fungsi gamma. Berapa ini? Kalau U kuadrat, berapa fungsi gamma ini? Gamma 1. Ini gamma 1 ya? Gamma 1 apa gamma 3? Yang atas ini, gamma 1 atau gamma 3? Gamma 3. Gamma 3 ya, betul. Ini fungsi gamma dari 3. Yang bawah berarti fungsi gamma dari, kan 1 ya, berasal dari 2 min 1. Oke. Betul toh? Gamma 2 kan? Ya, gamma 3 itu berapa? Gamma 3. Nah, gamma 3 itu kalau yang bulat-bulat, ini kita tambahkan ya. Fungsi gamma dari sebuah Z yang bulat, dia nanti sama dengan Z min 1 faktorial. Ya, Z min 1 faktorial. Jadi ini nanti dia adalah 2 faktorial per 1 faktorial. Ya, jawabannya 2 KBT. Jadi rata tenaga kinetik untuk gas yang efusi, energi kinetik ya, untuk gas efusi adalah 2 KBT. Ya, dia 2 KBT. Kok kurungnya beda? Ya, 2 KBT. Kita bandingkan dengan yang di dalam ya. Kalau yang di dalam itu dia 3/2 KBT. Kalau yang di luar 2 KBT. Jadi jauh lebih besar dengan faktor 4/3 kalinya ya. Maka dari sini kita tahu kalau efusi itu dia itu menyeleksi gas-gas yang memiliki energi lebih tinggi.
sehingga rata energi kinetiknya itu sekian, lebih tinggi. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau izin bertanya Pak. Iya, silahkan. Kalau seandainya kita nyari konstanta normalisasinya terlebih dahulu, itu apa kita tak perlu pakai yang per bawahnya? Oh iya, tidak perlu. Di pertemuan yang kemarin itu kita sudah cari itu, sudah dapatkan tetapan normalisasinya, yaitu sebesar, ya, depannya itu adalah 4 per akar pi kalikan M per 2 KBT pangkat 3 per 2. Itu sudah pernah kita dapatkan itu. Itu tetapan. Jadi kalau misalnya pakai konstanta itu kita nggak perlu. Ya, nggak perlu. Jadi kalau pakai sudah ada normalisasinya, sudah ada, saya tulis di sini ya, misalkan ya. Kita cukup pakai berarti setengah M, langsung saja integral V kuadrat kalikan yang sudah ternormalisasi fungsinya, katakan 4 per akar pi, seterusnya ya, M per 2 KBT pangkat 3 per 2 gitu, V kuadrat sudah, E pangkat minus seterusnya dV gitu. Tinggal pakai ini aja tanpa perlu bawah ini untuk memastikan dia ternormalisasi. Tetap dikalikan V pangkat 3 kan ya, bagian atas. Oh iya, yang ini tetapannya V pangkat 3 ya, betul. Kalikan V pangkat 3 karena laju distribusi di luar itu ada V pangkat 3. Betul. V kuadrat dari sini, kalau V pangkat 3 dari distribusinya ya, distribusi Boltzmann-nya kemarin. Sebentar Mas, tolong dicek dulu ya. Saya agak ragu apakah jawabannya seperti ini atau tidak yang bawah. Karena kalau yang kita cari kemarin itu, yang sini, ini tuh kalau bentuknya itu bukan V pangkat 3. Kemarin kalau bentuknya V pangkat 2, E pangkat min seterusnya dV. Itu kita dapatkan tetapan yang kemarin itu sekian. Tapi kalau sekarang distribusi kan beda ya, V pangkat 3 sekarang, bukan V pangkat 2. Kayaknya beda ini Mas. Tolong dicek lagi ya, dicoba ya. Kayaknya salah ini. Baik. Saya tarik lagi tadi, nggak bisa kayaknya. Makanya di sini di buku dia katakan, dia tulis cari lagi tetapan normalisasinya. Oke. Thank you for the question. Ya, jadi kita sudah sampai di efusi ya. Jam berapa ini? 16.35 ya. Baik, sekarang lanjutkan lagi ya, nanti sampai targetnya minimal sampai ke mean free path atau lintasan bebas rata-rata. Sekarang kita lanjut dulu. Kan tadi ada efusi ya, efusi itu harus lubangnya kecil. Efusi lubangnya harus kecil ya. Seberapa kecil? Ya, seberapa kecil? Ya, lubangnya itu adalah diameternya, diameter dari lubang itu dia harus lebih kecil, sangat lebih kecil ketimbang mean free path-nya. Apa itu mean free path? Ini adalah jarak bebas rata-rata, maksudnya jarak tempuh partikel, rata-rata jarak tempuh partikel yang dia itu bisa bergerak tanpa mengalami tumbukan gitu.
Itu namanya mean free path. Nah, kalau dia mean free path-nya itu dengan diameter lubang sudah nampak ya, kalau diameternya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada mean free path, maka kita berurusan dengan efusi. Tapi kalau nanti besar, diameter lubangnya besar, jauh lebih besar daripada ini, maka itu nanti bukan efusi. Tidak bisa kita menerapkan efusi ya. Kita berikan contoh yang lain, contoh example. Contoh, sebuah kontainer, ada kontainer ini besar, terbagi dua, ya, terbagi dua. Nah, di sebelah kiri memiliki temperatur 1, memiliki pressure 1, P1, P1. Kemudian di sebelah kanan memiliki T2, P2. Ya. Kemudian dilubangi tengahnya, kita berikan lubang. Nah, lubang sini. Ada hole di sini. Ya, gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara setelah equilibrium ya, setelah equilibrium, bagaimana P1 aksen dan P2 aksen, setelah equilibrium ya. Nah, tentunya jawaban ini nanti bergantung dari ukuran lubang ya. Jika diameter lubang D-nya itu besar ya, kalau besar daripada mean free path, nah, coba ini berarti kasusnya bukan efusi ya, bukan efusi. Coba dianalisa kira-kira kalau kasus ini D lebih besar daripada lambda, mean free path, ini kita sebut lambda ya. Itu bagaimana P1 dan P2-nya kira-kira ini? Cukup mudah ini. Kalau besar lubangnya dibuka, lalu apa yang terjadi dengan P1 dan P2 aksen setelah equilibrium? Sama. Iya betul, sama ya. Nanti akan sama, P1 aksen akan sama dengan P2 aksen. Mudah ya. Kalau tidak, kalau efusi gimana ya? Kalau efusi sekarang, jika D kurang dari sini, maka terjadi efusi. Bagaimana P1 dan P2 aksen berikutnya? Ya, kalau efusi bagaimana ini dalam keadaan equilibrium? Ya, maka kalau pada keadaan ini yang seimbang bukan, yang sama bukan P-nya, tapi yang sama adalah laju efusinya atau fluxnya ya. Flux dari kontainer sebelah kiri harus sama dengan flux dari kontainer sebelah kanan. Nah, ini fluxnya kalau terjadi efusi. Kemudian kita bisa pakai persamaan tadi ya. Saya tulis lagi. Berarti P1 per akar 2 pi MKBT. Ini untuk yang bagian kiri, kalikan A tentunya ya. Nah, yang bagian kanan dia akan P2 kalikan A per akar 2 pi MKBT. T1 ini T2. Sehingga pada keadaan ini kalau sudah sama fluxnya, maka hubungannya nanti adalah P1 per P1 per akar T1 sama dengan P2 per akar T2. Ini hubungannya semacam itu kalau efusi.
Oke, sampai di situ. Kita lanjut ya. Mungkin agar ada selingan sedikit. Kalau teman-teman ingin belajar contoh soal-soalnya begitu ya, mungkin kalau saya bisa kasih saran misalkan pakai bukunya nah ini pakai bukunya Irodov ya, Irodov Problems in General Physics. Itu ada bagian 2.3 bagian Kinetic Theory of Gas. Ada distribusi Boltzmann, ada distribusi Maxwell-Boltzmann. Dia sampaikan misalkan contohnya ada jumlah tumbukan yang dialami oleh molekul gas, ini 1/4 N kalikan V. Ini kan tadi kita sudah dapat ya, ini adalah fluxnya tadi. Kemudian persamaan gas ideal, rata energi molekul, ini ada I kali per 2 kBT. Kalau yang kemarin yang kita sampaikan baru translasinya saja. Nah, nanti kalau ada rotasi, ada vibrasi, nanti I-nya nambah ya, tambahkan saja di I-nya. Kemudian ada distribusi Maxwell-Boltzmann. Untuk kecepatan arah X ya. Ini untuk kelajuan. Kemudian tereduksinya begitu. Lalu ada dia juga sampaikan VP, V dan seterusnya. Nah, kemudian formula Boltzmann, ini sudah pertama kali kita sampaikan ini. Nah, itu banyak soal-soalnya, nanti silahkan teman-teman bisa pelajari pelan-pelan ya. Kan sudah ada pembahasannya juga kalau buku ini. Itu untuk memantapkan pemahaman kita terkait dengan teori kinetik. Oke, terus contoh yang lain misalkan ya, latihan yang lain misalkan saya pakai buku ini, bukunya Blundell ya. Tuh. Kita juga latihan-latihannya misalkan di bagian ini tadi ya, ada kasus semacam ini ya, seorang astronot berada di luar angkasa dan bajunya itu memiliki tekanan di dalamnya itu 1 atmosfer. Kemudian sebuah lubang ada di bajunya karena debu angkasa ya, lubang ukuran radius 1 mikrometer. Berapakah gaya yang dialami oleh si astronot itu karena gas yang berefusi? Itu kan bisa kita analisa di teori yang sudah kita miliki. Nanti silakan bisa dicoba ditengok ya, dilihat-lihat. Oke, kita lanjutkan ya sampai selesai ke mean free path ya. Sekarang kita lanjut di bagian berikutnya, bagian tersebut bagian 4. Mean free path and collision. Collision, tumbukan dan jarak bebas rata ya. Kita mau masuk dulu ke bagian 4.1, waktu tumbukan rata-rata ya. Jadi mean collision time. Kita masuk ke situ. Kita akan mencari rata waktu antara tumbukan molekul ya. Kita akan mencari waktu rata antar tumbukan. Jadi satu tumbukan dengan tumbukan yang lain itu
kan ada waktunya ya, antara molekul satu dengan molekul lain itu kan tentunya berbeda-beda waktu tumbukan yang dialami dia. Tapi kita bisa ambil ratanya, statistikanya ya. Nah, kita buat asumsi dulu. Yang pertama adalah asumsinya gasnya sama molekulnya, sama semua molekulnya. Satu ya. Kemudian kedua, asumsi yang lain adalah sebuah molekul yang kita tinjau, sebuah molekul memiliki kelajuan V, melaju ya, melaju V, kelajuan V, dan kita anggap lainnya diam. Nah, ini sangat aneh sekali, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan ubah lagi ini asumsinya ya. Sementara kita buat asumsi yang sederhana dulu, yaitu kita mau tinjau sebuah molekul melaju dengan kelajuan V, sementara itu yang lain-lainnya itu diam semua. Ya, lainnya diam semua. Kemudian kita juga mau berikan ada istilah tampang lintang tumbukan ya, penampang lintang tumbukan. Namanya sigma. Ini setiap molekul punya ini ya, setiap molekul punya sigma masing-masing ya gitu ya. Oke, nah, sigmanya dianggap sama semua gitu ya. Dan nanti akan kita detailkan lagi tentang sigma ini. Oke. Selanjutnya kita masuk pada waktu dt. Pada waktu selang waktu dt, interval kecil dt, molekul kita itu akan bergerak ya, molekul itu akan bergerak dan menyapu volume. Menyapu volume ya, sebuah volume. Volumenya seberapa? Tentunya volumenya adalah kecepatan dia kalikan penampang lintang dia kalikan waktu ya, sigma. Sigma ini kan luas nih ya, luas. Ibaratnya kan begini, dia bola begitu, dia menyapu sebuah luasan, dia menyapu ke sana. Nah, tentunya jarak sini ke sini dia adalah V dt kan gitu, V dt. Di sigma kalikan V dt. Ini adalah jumlah volume yang disapu oleh molekul itu. Kalau ada partikel di dalam volume ini, tadi partikel yang lain diam semua ya. Jika ada partikel dalam volume, dalam sini, maka ada tumbukan. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya. Sekarang probability, peluang. Peluang sebuah tumbukan terjadi pada waktu dt. Peluang sebuah tumbukan terjadi pada waktu selang waktu dt ya. Peluangnya itu adalah besarnya adalah rapat molekul. Ini jumlah molekul per satuan volume. Kalau dia ada di dalam volume yang disapu tadi, sigma kali V dt ya. Ini peluang terjadinya tumbukan pada waktu dt. Nah, kalau volumenya ini cukup besar sehingga perkalian n kalikan volume ini hasilnya lebih dari 1, itu berarti sudah terjadi tumbukan gitu ya. Ini peluang terjadi tumbukan semacam ini. Berikutnya lagi kita definisikan lagi PT. PT ini adalah peluang
sebuah molekul tidak bertumbukan. Hati-hati ya, ini tidak bertumbukan selama waktu T, sampai waktu T dia tidak bertumbukan. Ini namanya kita sebut PT. Jadi misalkan T1 detik, berarti maksudnya adalah peluang sebuah molekul tidak bertumbukan selama 1 detik. Itu PT. Kemudian kita bisa manfaatkan kalau PT plus DT ya. PT plus DT ini kan berarti adalah peluang sebuah molekul tidak bertumbukan selama waktu T plus DT ya. Menggunakan kalkulus kita bisa menuliskan ini adalah PT plus DT itu adalah P pada waktu T ditambah dengan gradien dP dt kalikan dt. Oke, ini ya. Ini jadi dari kalkulus apa? Ya katakanlah dari kalkulus biasa ya, kita bisa dapatkan ini. Kemudian kita bisa detilkan lagi cara menuliskan PT plus DT ya. PT plus DT ini adalah peluang sebuah molekul tidak bertumbukan pada waktu T plus DT. Yang ini kan sama dengan kita bisa tuliskan peluang dia tidak bertumbukan selama waktu T gitu ya, tidak bertumbukan selama waktu T dikalikan peluang dia, peluang tidak bertumbukan selama waktu dt gitu ya. Peluang tidak bertumbukan selama waktu dt. Ini artinya kan dikalikan ya, dikalikan peluang ini dikalikan peluang itu. Nah, peluang tidak bertumbukan ada tidaknya ya selama dt, padahal kita tadi punya atasnya adalah peluang sebuah tumbukan terjadi pada waktu dt. Nah, kalau tidak berarti adalah 1 minnya. P kalikan T kalikan 1 min dari ini. N sigma V dt. Ya, gitu ya. Ini adalah peluang ini dinyatakan dalam cara lain. Oke, kemudian karena dua ini sama, jadi kita bisa samakan, kemudian kita atur ulang ya. Ini dan ini sama, ini atas bawah sama. PT ini habis, jadi sisanya adalah dP sama dengan PT kalikan minus N sigma V dt. Sehingga kita dapatkan di situ, kita tata ulang ya. Jadi kita dapatkan 1/P kalikan dP dt sama dengan minus N sigma V. Ini cukup mudah ya, tinggal samakan atas dan bawah. Lalu ini bisa diintegralkan. Integralkan ya. Ya, ada suara? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada di komentar. Oke. Di kolom chat gimana? Tekan tadi kembali. Oh ya. Mohon maaf. Tidak begitu jelas saya dengarnya. Baik, lanjut. Integralkan ya, integralkan. Kita integralkan dari P di awal waktu, P di 0 sampai P di waktu T. Integralkan. Ini dt-nya nanti pindah ke sini ya, dt-nya pindah ke sini, dt gitu. Itu dari 0 sampai T. Yang sebelah kiri jadi len. Len ya, len P.
P ya, dan P yang sebelah kanan jadi minus N sigma VT dari 0 sampai T. Nah, ln P. Nah, kemudian kita bisa manfaatkan pada saat P0. P0 ini apa ini? Coba kita refresh. P0 itu apa? P0 artinya? P0. Apa maknanya P0? Peluang semua walaupun tidak bertumbukan sama waktu 0 detik. Nah, berapa? P0 itu berapa? 1 ya. Dia tidak di awal waktu tidak pernah bertumbukan. Sehingga dengan itu kita bisa dapatkan masukkan ke situ ya nanti, hingga ini P-nya nanti berbentuk E pangkat minus N sigma VT gitu. Ini adalah peluang sebuah molekul tidak bertumbukan pada selang waktu T. Ya, pada selang waktu T. Oke, kita sudah punya itu. Kita lanjutkan. Maka berikutnya peluang. Sekarang kita mau cari peluang sebuah molekul itu, sebuah molekul tidak bertumbukan pada selama ya, tidak bertumbukan selama waktu T, selama T, dan ada dan-nya, dan berikutnya bertumbukan di waktu dt berikutnya, ya. Nah, maka peluangnya ini berapa ini? Peluangnya itu adalah PT, ini peluang dia tidak bertumbukan selama waktu T, kemudian peluang dia bertumbukan pada waktu dt, itu adalah N sigma V dt. Nah, gitu ya. Ini tadi PT sudah kita dapatkan. PT itu adalah E pangkat minus N sigma VT kalikan N sigma V dt. Nah, ini adalah kayak distribusinya ya, kayak distribusinya. Nah, kita bisa cek dulu apakah ini sudah ternormalisasi atau belum. Kita cek integralnya, integral dari E pangkat minus N sigma VT N sigma V dt. Integralkan untuk semua waktu ya, untuk semua waktu, semua T ya. Dan bisa dicek ini ternyata tinggal masukkan saja ya, ini masuk ke dalam, ini kan jadi E pangkat ya, kita integralkan. Kalau ini masuk ke dalam sini jadi T N sigma V ya, integralkan itu kan sama dengan E min X integralkan dx. Tentunya dia menjadi dirinya sendiri kan ya, dari 0 sampai T, sampai infinite ya, sampai infinite. Kalau kita masukkan batas min infinite, batas plus infinite, dapatnya adalah 0 ya, dapatnya 0 karena E pangkat min besar sekali kan, 0 ya. Oke. Kemudian kalau batas bawah ini 0, dia nilainya min 1 ya. Apa min 1 ini? Oh, maaf. Ini kan ada negatifnya ya, hasil integral dari itu ada minusnya muncul di sini ya. Ada minus muncul. Kalau masukkan batas atas dan ketemunya 0, batas bawahnya ketemunya min 1. Jadi ini sudah 1. Dan sudah ternormalisasi ya. Ini adalah integral yang sudah proper ya, proper integral. Oke. Jadi kita sudah punya sekarang waktu, peluang
peluang sebuah molekul tidak bertumbukan selama waktu T, lalu berikutnya bertumbukan pada waktu dt. Ya, sudah punya ini. Sekarang kita bisa menghitung mean scattering time. Kita bisa menghitung waktu tumbukan atau waktu hamburan ya, waktu tumbukan rata. Waktu tumbukan rata ya. Nah, kita sebut waktunya sebagai tau. Apa itu tau? Tau tentunya adalah tinggal kalikan distribusi ini tadi, distribusi peluang ini, kalikan dengan waktu. Ya, kalikan dengan waktu. Karena kan ini artinya kan ini sebuah molekul. Dia memiliki waktu bebas selama T kali dt. Nah, gitu ya. Kalau mau waktu rata waktunya tinggal dikalikan waktu, atau dia sama dengan seperti ini, rata T ya, dari seluruh molekulnya, atau integral 0 sampai T hingga integralkan semua, T kalikan distribusi tadi ya, E pangkat min N sigma V T kalikan N sigma V dt gitu. Oke, kemudian kita kerjakan kalau dt nya ini semua diganti jadi d N sigma VT masuk semua ya. Lalu yang ini kita kalikan dengan N sigma V, maka muncul 1/N. Aduh, kok sempit sekali. Sini aja deh. N sigma V gitu. Nah, nanti muncul bentuknya integral ini muncul terus fungsi sigma fungsi gamma ya. Integral 0 sampai T hingga yang sebelah depan ini adalah N sigma V T pangkat 1 E pangkat minus N sigma V T kalikan D N sigma V T. Nah, ini adalah fungsi gamma dari 2 ya, fungsi gamma 2. Fungsi gamma 2 atau sama dengan 1 faktorial. Ini 1 faktorial. Jadi kita dapatkan ini mean scattering time-nya, waktu dia tidak bertumbukan, taunya itu adalah tinggal 1/N sigma V. Nah, ini 1/N sigma V. Oke, berikutnya kita akan kan belum sampai tujuan ya. Tujuannya kan mean free path. Berikutnya kita perlu mengerjakan mean free path-nya. Nah, sekarang kita tadi di awal kita sudah katakan sigmanya itu pokoknya sigma, cross sectionnya sigma. Terus sigmanya itu bagaimana sebenarnya? Nah, sigmanya itu bisa kita perdetil semacam ini. Kalau ada molekul 1, ini molekul kita yang kita tinjau, ya diameternya itu katakanlah namanya A1 gitu ya. Kemudian dia dikatakan bertumbukan itu tidak sekedar ada di lintasan ini, lintasan yang ditempuh oleh bola itu, tidak. Tapi sebuah tumbukan itu terjadi kalau ada molekul yang lain, katakan molekul yang lebih besar ya gitu ya, molekul besar gitu. Jari-jarinya ini namanya A2. Nah, ini dia bertumbukan kalau si molekul yang lain itu, molekul yang itu berada bukan pada di lintasan ini saja, tapi dia bisa kalau ada di lintasan ini, di volume sekian 1A2. Nah, dia ada di sini, itu nanti bisa terjadi tumbukan. Jadi misalkan kalau bolanya ada di sini, jelas ya, inti bolanya ada di dalam volume itu, terjadi tumbukan. Tapi kalau inti bolanya agak di luar di sini, ini intinya, tapi sebagian masuk, nah ini
dia tetap tidak bertumbukan, disebut tidak bertumbukan. Oke ya. Sehingga dari situ kita bisa definisikan sigmanya, cross sectionnya itu ternyata tidak hanya punya dia sendiri, tapi dia itu sigma yang tepat adalah penampang lintang dari volume besar ini ya tadinya. Full. Nah itu diameternya sekarang bukan hanya A1 tapi A1 plus A2. A1 plus A2. Jadi dia sigmanya adalah pi A1 plus A2. Jari-jari ya, mohon maaf, jari-jari. Bukan diameter, jari-jari. Kuadrat. Nah, ini sigmanya. Oke, kemudian jika molekulnya sama semua, molekulnya sama, A1 sama dengan A2 sama dengan A ya, maka sigmanya nanti menjadi pi kalikan ini 2A ya, 2A dikuadratkan, jadi atau 2A itu diameter ya, jadi pi d kuadrat. Itu ini pi d kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang mean free path. Mean free path itu berarti adalah kita sudah punya waktu bebas tadi, waktu tidak bertumbukan, tentunya kalikan dengan itu ya. Jadi lambda dia adalah ada waktu bebas, kalikan apa? Kalikan dengan V rata. Ya, V rata. Nah, kalau kita pakai ini, jadi kita punya V per N sigma V. Nah, tapi ternyata bagian ini tidak begitu pas ya, enggak begitu pas. Ya, kenapa? Karena kalau asumsi tadi kan, asumsi yang pertama tadi ini benar kalau hanya satu yang bergerak. Nah, terus yang lain diam, itu benar oke lah ya. Tapi ternyata kan kenyataannya tidak. Kenyataannya kan semua molekul itu bergerak, semua molekul bergerak. Terus V-nya sekarang harus diganti ya. V-nya harus diganti menjadi, saya garis dulu ya, harus diganti menjadi V relatif, kecepatan relatif antar molekul 1 dengan molekul 2 dan seterusnya ya. Harus ada V relatif, yang mana V relatif itu adalah V1 kecepatan 1 min V2. Kalau kita kerjakan kuadratnya, VR kuadrat itu berarti ini kuadratkan ya, ada V1 dikuadratkan tambah V2 dikuadratkan, ada cross termnya. Cross termnya adalah ada minus 2, saya tulis bawah aja, minus 2 V1 dot V2 1 dot V2. Oke. Jadi ini V1 V2. Terus kemudian yang suku yang ini kan vektor ya, vektor V1 V2 atau nanti jadi bentuknya adalah cos theta, ada cos theta di sini. Jadi dia ini yang bagian bawahnya ini akan menjadi minus 2 rata dari V1 V2 cos theta gitu. Ya, cos theta. Nah, rata cos theta nanti 0. Rata cos theta itu diratakan untuk semua sudut itu nanti 0. Ya, sehingga kita punya bentuknya sekarang VR kuadrat itu adalah ini besarnya ya, mohon maaf ya, besar. Kalau kita ambil besarnya. Relatanya, mohon maaf, relatanya.
Oke, jadi VR kuadrat itu kita punya bentuknya semacam itu. VR kuadrat adalah 2 rata dari V1 plus V2. Nah, karena molekulnya dianggap sama, jadi V kuadrat. Nah, gini ya. Oke, sehingga kita bisa memakai semacam ini. Nah, berikutnya karena yang kita butuhkan tadi kan di sini ini rata V, bukan kuadratnya ya. Sementara di sini kita punya rata VR kuadrat. VR kuadrat diratakan. Lalu kemudian kita bisa memanfaatkan bahwasanya kalau di distribusi Maxwell-Boltzmann, di distribusi Maxwell-Boltzmann kita punya V dibandingkan dengan V kuadratnya ya, berapa sih ini besarnya? Dia besarnya kira-kira di akar 8/3 pi yang kalau diangkakan sekitar 0,92 ya, 0,9. Jadi ya mirip-mirip lah, ini bisa didekati ya antara V dengan V kuadrat di akar ini, maaf ya akar biar sama ya, dengan akarnya ini sama. Nah, kira-kira begitu. Jadi antara VR dengan akar VR dikuadratkan ratanya itu mirip, sehingga kita bisa tuliskan VR relatifnya itu adalah kita bisa pakai akar dari VR kuadrat. Ini ya, didekati ya, kita bisa dekati gitu. Dan ini nilainya adalah 2 akar 2 ya, kalikan harusnya V kuadrat, tapi karena V kuadrat bisa didekati dengan V ya, dengan V diakarkan lagi ya. Nah, jadinya kita bisa V ya, gitu. Jadi ini bisa didekati semacam itu. Baik, nah setelah pendekatan yang panjang, kita kemudian bisa menyatakan lambda. Nah sekarang lambda ya, sampai ke goal kita. Lambda adalah 1 karena V-nya ini V rata ya, harusnya ini V rata. V rata itu ternyata akar 2 akar 2 V per kok beda. Sebentar ya. Kalau di sini dia jadikan ini adalah 1 per akar 2 N sigma. 1 per akar 2 N sigma. Kita lihat ya. Satu per akar 2 karena ada V-nya ini ya, ada V
sigma. Mohon maaf ini saya agak lost di sini. Semoga nanti teman-teman bisa dapat yang lebih paham mungkin. Hasilnya di sini sampai di sini adalah lambdanya adalah 1/(2) n sigma. Ya, 1/(2) n sigma. Kemudian nanti n-nya bisa diganti dengan KBT tentunya ya. Dia bisa berbentuk KBT per akar 2 P sigma. Sekarang sudah bisa dinyatakan dalam bentuk pressure ya, bentuk pressure. Ini mean free path-nya ya. Oke, sampai di situ. Mohon maaf ini agak lost di akhir ya. Apa salah tulis ya? Ya, mohon maaf ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kita sudah sampai di mean free path meskipun agak ganjel di akhir ya. Kalau di bukunya Blundell ini dia di summary-nya agak beda dengan ini. Kalau di summary dia bilang lambda taunya ini adalah 1/n sigma PR ya. Oh iya. Ya, mohon maaf ya. Ya di sini. Jadi dia di sini yang dia ubah menjadi VR itu yang ini ya. Ini VR. Ya, VR. Karena ada VR per bentuk itu, dia jadinya adalah VR per V rata-rata itu adalah akar 2. Nah, jadi dia ubah di sini ini menjadi akar 2 V rata-rata di sini. Ini VR. Sehingga menjadi bentuk itu. Oke. Baik, jadi kita sudah punya mean free path sekarang ya. Dan maka kalau materi yang saya sampaikan terkait dengan teori kinetik gas sudah cukup. Silakan nanti teman-teman bisa mau explore lebih dalam ya untuk belajar berikutnya terkait dengan ini ya, teori kinetik gas. Dan soal-soalnya tadi ya sudah kita sampaikan, contohnya misalnya di Irodov misalkan begitu, ataupun di bukunya Blundell. Ini di pertemuan berikutnya kita mulai masuk ke termodinamikanya, mulai dari hukum ke-0. Hukum ke-0 sudah ya. Hukum ke-0 itu kemarin menghasilkan distribusi Boltzmann untuk ensemble kanonik. Nanti kemudian kita lanjutkan ke hukum pertama dan seterusnya sampai hukum kedua tentang entropi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak ada kita cukupkan. Nggak ada ya? Baik, dari saya cukup. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.